Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, kita hari ini akan berdiskusi tentang membandingkan tingkat pendidikan sama kesuksesan yang akan kalian hadapi nanti. Kan kalian nanti akan menjadi besar. Berarti kalau orang besar, dewasa, butuh pekerjaan itu untuk membiayai hidup, untuk membiayai keluarga, agar kita bisa makan. Iya, kalau nggak ada biaya bisa nggak makan? Nggak bisa, nanti kelaparan. Nah, pertama itu nanti kakak akan jelasin dulu tingkat-tingkat pendidikan yang tertera di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan apa? SD itu berapa dianya tingkatannya? 6 tahun. 6 tahun. Pertama ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Kalian ada di kelas berapa? 6. Kalian ada di kelas 6. Berarti kalau kalian ada di kelas 6, kalian akan lanjut nggak pendidikannya? Di sini mau lanjut semua SMP? Lanjut. Pinter. Kalau SMP itu ada berapa dia tingkatannya? 3. 3. Apa saja di situ ada? 7, 8, dan 9. 9. Kenapa dia kelas 7, kelas 8, kelas 9? Karena dia menyambung dari pendidikan di SD. Jadi kita tuh nanti misalnya udah di SD kelas 6, kita ke SMP-nya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ada yang tahu kepanjangan SMP? Tahu. Coba apa? Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Lanjut, misalnya itu sudah SMP tamat, kalian mau lanjut ke SMA atau enggak? Lanjut. Pinter. Kalau ke SMA itu berapa tingkatan? 3. Coba apa aja tingkatannya? 10, 11, 12. Kenapa dia mulai dari kelas 10? Karena dia melanjutkan dari SMP. Pinter. Kan SMP-nya dia kelas 9. Berarti pas SMA dia kelas 10. Kepanjangan SMA apa? Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas. Sampai sini di SMA itu biasanya kita bagi jadi dua jurusan di SMA tuh. Ada jurusan IPA sama jurusan IPS. Nah, biasanya kalau jurusan IPA itu kita belajarnya tentang matematika, fisika, kimia, biologi, yang kayak hitung-hitungan gitu loh. Misalnya ngapalin bagian tubuh, tumbuhan, itu di jurusan IPA. Terus misalnya jurusan kedua yaitu jurusan IPS. Jurusan IPS itu kita tuh mempelajari tentang misalnya sejarah Indonesia, sejarah dunia, letak geografi Indonesia, misalnya dia belajar misalnya Indonesia itu terbagi berapa pulau, misalnya itu. Ada yang tahu nggak? Indonesia itu terbagi jadi 5 pulau besar. Pulau kita sekarang ada pulau mana? Pulau Sumatera Selatan. Sumatera. Di Sumatera itu dibagi lagi jadi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah, Indonesia itu ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, ada Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Itu 5 pulau besar di Indonesia. Nah, kalau IPS kitanya belajar kayak gitu. Terus dari tamat SMA, kalian mau lanjut kuliah atau enggak? Lanjut. Berarti kita lanjut ke universitas. Nah, universitas itu sekarang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang D atau diploma, ada yang S atau sarjana. Nah, diploma ini nanti kita dibagi, ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, 4. Kalau diploma itu sampai ke 4. Terus kalau S, dianya nyambungnya ada berapa? 3. Ada S1, terus S3. kalau diploma itu dianya kita kuliahnya berdasarkan D-nya. Misal kita D1, berarti kita kuliahnya berapa tahun? 1 tahun. Kalau dia D2 berarti kuliahnya 2 tahun. Kalau D3 tahun. Kalau 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau S itu berbeda dia dengan D. Kalau D kan dianya tergantung angkanya. Misalnya dia D1 berarti dianya kuliah 1 tahun. Kalau S berarti dianya S1 itu pinter. S1 itu dianya kuliahnya 3 tahun dianya. S1 itu dianya 3 tahun sampai 5 tahun dia kuliahnya.
Terus misalnya sudah lulus S1, boleh baru kita nyambung ke S2 S2 itu berapa tahun kuliahnya? 3 sampai 5 Kalau S2 itu dianya enggak lagi 3 sampai 5, tapi dia cuma nyambung 2 tahun. sama kayak S2, S3 juga dia nyambung berapa? 2 2 tahun. Jadi yang pertama tuh cuma yang S1-nya aja yang lama 3 sampai 5 tahun. Terus S berikutnya itu bentar-bentar 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Terus di sini kalian tahu tidak pendidikan wajib di Indonesia itu berapa tahun? 12 tahun. Berarti kita wajib sekolahnya sampai kelas berapa? Sampai SMA kelas 12. Pintar. Coba di sini kakak tanya dulu. Misalnya kita tamat universitas nanti kan mau kerja. Cita-citanya di sini mau jadi apa? Dokter. Citra mau jadi dokter. Itu dia Dokter. itu mau jadi apa? Polwan. Polwan. Kamu Pilot. pilot sama TNI. Nah, cita-cita di sini macam-macam. Di sini ada 2 kan yang itu. Coba kakak jelasin dulu ya. Kakak ituin dulu. Berarti kalau mau jadi dokter, coba dokter itu kamu harus kuliah apa harus SMA? Kuliah. Kuliahnya kalau SMA dia ngambil jurusan apa? IPA. IPA. Kenapa IPA? Karena dia ngajar apa? Kimia, fisika, biologi kan. Kalau dokter itu kita harus mengetahui bagian-bagian tubuh. Itu kan adanya di biologi. Nah, terus kalau kuliah berarti kuliahnya ambil yang D apa yang S? Yang S, karena yang dokter itu cuma ada di sarjana. Jadi kamu itu harus kuliahnya ambil S1 gitu. Nah, selanjutnya kalau TNI sama polisi. TNI sama polisi itu kita harus kuliah dulu apa SMA baru bisa ngelamar? SMA bisa dulu. SMA bisa. Kuliah juga? Bisa. Nah, berarti kalau jadi polisi sama TNI itu kita pas SMA ngambil jurusan IPA atau IPS? IPS. Pintar. Kenapa harus IPS? Karena dia belajar apa tadi? Sejarah. Dia belajarnya tentang PKN. PKN itu apa tadi? Kepanjangan PKN ada yang tahu? Pendidikan PPKN. Ayo coba ada yang tahu? Kegiatan pendidikan Kewarganegaraan. Nah, dia tuh belajar tentang kewarganegaraan. Kan polisi sama TNI itu kan tugasnya apa? Melindungi negara. Di negara itu ada masyarakat, ada pejabat, ada polisi, ada rakyat biasa kan. Nah, jadi TNI sama polisi itu dia ngelindungin. Kalau polisi itu tugasnya mengayomi masyarakat. Berarti dianya itu pelayan masyarakat. Jadi kerjaannya itu melayani masyarakat, lalu lintas, kejahatan, itu polisi. Nah, kalau TNI itu dianya melindungi negara. Dianya beda dengan polisi. Kalau polisi lawannya bandit, kalau TNI itu lawannya teroris. Lawannya misalnya kita perang, lawannya sama TNI lain, kayak gitu. Nah, berarti udah ngerti kan? Kalau yang dokter tadi berarti kita kuliah. Kalau polisi sama TNI kita SMA bisa, kuliah juga bisa. Nah, sekarang siapa jadi pilot tadi? Nah, mau jadi pilot. Berarti kalau pilot coba, kalau pilot itu kita harus pinter banget atau enggak? Pinter banget. Berarti kita harus sekolahnya tinggi-tinggi banget enggak? Iya, karena kan pilot, dia nerbangin pesawat, pesawatnya itu dia kendarain sampai bisa terbang. Berarti kalau dia pintar itu ke sekolah tinggi-tinggi, dia batas SMA atau kuliah? Kuliah. Nanti pas udah kuliah kita bisa ambil sekolah pilotnya di luar negeri. Nanti misalnya ada di Indonesia, kita ambil di Indonesia biar kita bisa mempelajari tentang pesawat. Nah, jadi kamu itu nanti udah belajar tentang pesawat, baru bisa nerbangin pesawat. Nah, harus itu dulu. Kalau pilot tuh harus dapat surat dulu, surat untuk mengemudikan pesawat kayak gitu. Udah, sekarang kita lanjut dulu. Sebelumnya katanya kan judulnya tadi prestasi sekolah sama prestasi di lingkungan kerja atau profesi. Yang di sini ada nggak misalnya pernah menang lomba-lomba? Pernah. Lomba apa misalnya? Lomba paku dan lomba. Nah, lomba yang lain coba. Yang ada di sekolah ya.
Nah, terus misalnya itu yang ranking pernah gak? Pernah. Siapa aja yang pernah ranking? Nah, coba pernah semua. Nah, berarti itu dinamakan prestasi pendidikan. Berarti dianya pas belajar itu dianya ada pencapaian, yaitu ranking. Ranking itu kan seharusnya cuman nilainya lebih tinggi sedikit dari teman-teman yang lainnya. Cuma itu aja, nggak ada bedanya sama yang lain. Nah, selanjutnya kakak akan jelasin coba macam-macam profesi. Coba di sini kalian diskusi dulu. Kalau yang ini diskusinya itu caranya kayak gini. Kalian tentuin yang nama-nama profesi di sini, terus kalian itu dia ini tamat SMA atau harus kuliah gitu. Coba diskusi dulu. Coba kalau dari sini ahli tanaman apa? Coba kalian diskusi. Apa? Coba. Kuliah semua. Coba sebutin alasannya kenapa kuliah. Karena dia ahli Nah, berarti dia harus mengetahui. Harus mengetahui lebih dalam tentang tanaman. Nah, terus berikutnya coba pemain bola, coba diskusi dulu dianya harus kayak mana. Oh, coba kenapa dia boleh SMP, boleh SMA? Karena dia biola, dianya ada ahlinya, dia permainan biolanya, dianya ada bakat dalam bermain biola. Berarti dianya tidak harus tinggi-tinggi sekolahnya, asalkan biolanya dia bermain bagus dan bisa menarik minat orang, berarti dianya bisa menjadikan itu sebagai pekerjaan. Selanjutnya coba di situ ada apa? Perawat apa coba perawat? Kuliah. Kenapa dia kuliah? Karena dia harus mempelajari lebih lanjut. Pelajari lebih lanjut apa dianya kalau perawat itu biasanya? S1. Ya, misalnya dianya itu belajarnya tentang apa dia? Mempelajari apa? IPA. Terus apalagi dia kalau tukang pos? Dianya kuliah apa SMA? Kenapa dia? Ya, coba kenapa dia SMA atau SMP? Karena dia cuma membaca. Karena dia cuma bisa, dia kerjaannya itu membaca, mengantarkan alamat, tahu peta. Berarti dia sudah SMA aja sudah cukup. Coba lagi di sini misalnya ada guru. Guru itu apa? Kuliah. Kenapa dia kuliah? Agar bisa mengajari murid-muridnya. Iya, karena dia agar tahu ilmu-ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya itu tukang kaca. Coba apa? Diskusi. SMP boleh. Nah, SMP dan SMA boleh. Kenapa boleh dia SMA? Melak kaca. Jadi dia tidak perlu tinggi-tinggi banget untuk bisa bekerja sebagai tukang Kaca. Selanjutnya di situ ada apa? Sekretaris. Sekretaris itu dianya apalah kerjaannya dia tuh? Kuliah. Dianya pekerjaan sekretaris apa? Meeting. Meeting, nyatet. Terus apa lagi? Bekerjanya biasa di mana dianya? Dia kalau di kantor. Di kantor camat, dianya nanti wali kota. Karena dia nyatet loh, dia mencatat misalnya sekretaris gitu, misalnya mencatat pengeluaran, misalnya kayak gitu juga bisa dianya. Jadi sekretaris tadi kuliah apa SMA? Kuliah. Karena dia harus mengetahui itu pengetahuannya harus tinggi karena dia bekerjanya penting kan. Nah, selanjutnya di situ ada apa? Pemain bola. Pemain bola itu dianya apa? Harus. Kenapa dia SMP boleh, SMA boleh? Karena ada keahlian atau bakatnya. Iya, berarti dianya selama dianya bermain bolanya hebat, orang melihatnya bisa bermain bola, dia bisa mencetak gol, berarti dianya bisa menjadikan bola itu sebagai profesi atau pekerjaan. Nah, di situ ada lagi, ada fireman atau pemadam kebakaran. Dianya tamat apa? Kuliah ke SMA. Dianya berarti kalau SMA dianya harus lanjut apa? Belajar dulu atau enggak? Belajar. Dianya belajar dulu sekitar 1 tahunan. Karena dia harus mengetahui dulu pengetahuan tentang tentang memadamkan api. Selanjutnya di sini ada pilot.
Pilot itu kerjaannya ngapain itu tadi? Mengendarai pesawat agar terbang. Nah, berarti dianya harus apa? Belajar ini. Belajarnya tinggi-tinggi, belajarnya harus lebih ekstra karena dia harus mengetahui tentang pesawat, karena dia harus pintar. Nanti kan kalau di pesawat itu kan nggak ada jalan, jadi dianya cuma di udara ya. Jadi dia nggak tahu kemana arah yang mana benar. Jadi dia harus melihat arahnya seperti di kompas. Terus di situ ada apa? Ilmuwan itu apa dianya berarti? Kuliah, karena dianya akan meneliti dan misalnya dianya kayak meneliti kayak gini misalnya. Kuman COVID misalnya. COVID itu kayak mana cara matiinnya di dalam tubuh. Nah, dia itu kerjaan dia kayak gitu misalnya bagaimana misalnya COVID itu biar tidak tersebar lagi, biar kita cepat sekolah tatap muka. Dia kan meneliti tentang kuman, tumbuhan, manusia, kayak gitu dianya. Terus yang terakhir di situ ada apa? Ahli bedah itu kalau dari namanya berarti di kerjaannya ngapain? Operasi. Jadi misalnya di sini ada yang mau dioperasi, berarti datangnya ke ahli bedah. Nah, ahli bedah itu sama dengan dokter, tapi dianya lebih tingkat, lebih khusus, lebih tinggi kayak gitu. Karena biasanya kalau dokter itu kan dianya umum kan, misalnya ada penyakit kita ke dokter, ditanya oleh dokter ya, "Ibu ada keluhan apa ibu?" Katanya kayak gitu kan, katanya di sini Pak, di sini saya sakit katanya, dia bilang gitu. Oh di sini coba dikasih obat dulu. Terus misalnya pas dicek lagi masih sakit Pak katanya. Oh ternyata di sini ada tumornya ibu, berarti harus dioperasi. Nah kalau dioperasi berarti dianya ke ahli bedah. Nah kalian sudah mengetahui kan pendidikan yang ada di Indonesia, udah tahu profesi macam-macam contoh profesi udah tahu. Nah coba kita sekarang membandingkan. Coba kalau di kita sekolahnya pinter, nilainya tinggi terus, jadi pas kita bekerja nanti bagus nggak? Bagus karena tingkat kita dalam memahami suatu objek itu cepat. Berarti pas kita kerja nanti kita bisa tahu, oh ini kayak gini kerjaannya, oh kayak gini. Jadi kita cepat mengerti. Jadi udah paham semua tentang cita-citanya. Udah, misal cita-cita dokter tadi mau jadi apa? Jadi kalau dokter tadi kuliah apa? SMA-nya IPA, kuliahnya universitasnya ngambil jurusan apa? Berarti kedokteran. Coba kalau TNI sama Polwan tadi kuliah bisa, terus SMA juga bisa. Nah, berarti dia kayak mana dia? Pas udah tamat SMA terus dianya latihan dulu, dianya membentuk tubuh biar membentuk fisik, biar dianya bisa misal kuat, misal larinya bisa tahan lama kan. Terus setelah dia udah latihan barulah dia ngelamar jadi Polwan atau TNI. Nah kalau pilot tadi kalau sudah SMA berarti ngapain? Kuliah. Sudah kuliah? Sekolah pilot. Biar bisa apa? Nebang pesawat. Biar bisa nebang pesawat kan kita harus itu dulu. Masa kita tidak sekolah pilot tapi langsung masuk jadi pilot ya? Aku nak diterbang ini. Oh ini dagang aku nih ya. Kayak gitu. Udah paham semua tentang profesinya masing-masing dan cara biar kita mencapai profesi. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanyain? Oh Kak, misalnya nak jadi polwan ini apa, misalnya itu harus latihan apa, misalnya nak jadi dokter harus belajar apa, misalnya nak jadi pilot harus belajar apa. Ada yang ditanyain? Gak ada, udah ngerti semua ya? Nah, udah, berarti kalau udah ngerti semua dan udah tahu solusinya tentang profesi, kita tutup ya diskusinya. Nah, kita tutup diskusinya dengan mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih ya anak-anak sudah mau diskusi tentang kita profesi dan tingkat pendidikan, dan kita telah membandingkan prestasi pendidikan. Berarti kalau kita pintar dalam pendidikan, berarti kita akan sukses dalam karir. Sukses. Karena dalam saat kita belajarnya pintar, bisa nilainya tinggi, berarti kita akan dapat kemudahan dalam berkarir. Nah, udah
udah kalau begitu Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.